Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naufal Azmi dengan NRP 23 2021-055 beserta rekan saya yang pertama ada Andriana Rusmita dengan NRP 23 2021-057, kemudian ada Halimatus Sadiah dengan NRP 23 2021-058 dan Alif Septian Bagaskoro dengan NRP 23 2021-064. Kami di sini akan memaparkan hasil dari analisis kami tentang pengaplikasian statistika spasial terhadap permasalahan yang ada di Kota Bandung. Untuk judulnya sendiri adalah Analisis Autokorelasi Spasial pada Balita Penderita Gizi Buruk di Kota Bandung tahun 2020. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Andriana Rusmita. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk pembahasan pertama, akan saya jelaskan mengenai apakah masih ada gizi buruk di zaman sekarang. Jawabannya tentu saja masih ada. Gizi buruk merupakan masalah yang masih memerlukan perhatian dari masyarakat maupun pemerintah Indonesia. Berikut merupakan kasus-kasus gizi buruk yang terjadi pada balita di Kota Bandung, di mana Kota Bandung sendiri mengalami kasus gizi buruk pada balita pada tahun 2019 mencapai angka 3,22%, di mana terdapat 378 balita yang mengalami gizi buruk. Kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 5,33%, atau sekitar 526 balita yang mengalami gizi buruk. Dinas Kesehatan Kota Bandung sendiri sudah memiliki inovasi-inovasi atau program untuk mencegah adanya gizi buruk pada balita. Program-program tersebut adalah yang pertama ada Biasberem, Rembulan, dan juga Siguri. Namun ketiga program ini masih belum cukup untuk memuaskan hasil dari penanganan gizi buruk di Kota Bandung sendiri. Untuk itu, masalah ini kami angkat menjadi proyek kami, di mana kami ingin menyelesaikan masalah yang pertama adalah bagaimana persebaran spasial pada kasus balita penderita gizi buruk di Kota Bandung tahun 2020, kemudian pola spasial apakah yang terbentuk dari sebaran data tersebut, kemudian apakah terdapat klaster dan di mana terdapat klaster tersebut, dengan tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui persebaran jumlah kasus gizi buruk pada balita di Kota Bandung tahun 2020, kemudian untuk mengetahui pola spasial yang terbentuk dari sebaran datanya, kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat klaster dari sebaran data gizi buruk pada balita di Kota Bandung tahun 2020. Next. Untuk metodologi pelaksanaan sendiri dari kelompok kami, yang pertama adalah studi literatur untuk mencari referensi-referensi, kemudian pengumpulan data yang kami gunakan. Setelah data terkumpul, kami melakukan spasialisasi data, kemudian kami melakukan perhitungan nilai indeks Morans dari data jumlah kasus balita penderita gizi buruknya, kemudian mengidentifikasi klaster dengan menggunakan indeks Morans lokal atau yang disebut dengan LISA, kemudian pembuatan Morans scatter plot, kemudian mengidentifikasi klaster dengan menggunakan analisis hotspot, dan juga menganalisis autokorelasi spasial dari hasil-hasil tersebut. Dengan hasil-hasil tersebut didapatkan keluarannya adalah peta pola sebaran spasial balita penderita gizi buruk di Kota Bandung tahun 2020. Untuk wilayah studi proyek, kami mengambil dari Kota Bandung, di mana Kota Bandung terletak 60 derajat 54 menit 53,08 detik lintang utara, dan juga 107 derajat 36 menit 35,32 detik bujur timur, dengan penduduk sebanyak 2.501.103 jiwa yang tersebar di 30 kecamatan, di mana 30 kecamatan tersebut memiliki 151 kelurahan atau desa dengan 1.531 RW dan juga 9.473 RT. Alat dan bahan sendiri yang kami gunakan, untuk alat sendiri yang pertama adalah software ArcMap 10.8 untuk perhitungan indeks Morans, clustering dan juga layouting peta. Kemudian ada software Geoda untuk pembuatan Morans scatter plot. Kemudian ada Microsoft Word untuk penulisan laporannya, dan juga Microsoft Excel untuk membuat analisis atau spasialisasi data. Untuk data sendiri yang kami gunakan adalah data jumlah balita penderita stunting di Kota Bandung tahun 2020 yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Kemudian ada batas administrasi Kota Bandung yang kami peroleh dari website INA Geoportal atau Tanah Air Indonesia.
Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalimatus Hadiah. Baik, terima kasih Andriana. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pengolahan data ini dilakukan menggunakan dua software, yaitu ArcGIS dan juga Geoda, di mana kami pertama kali adalah untuk melakukan spasialisasi data, yaitu menggabungkan data jumlah balita dan kasus balita gizi buruk tiap kecamatan dengan data vektor batas administrasi Kota Bandung. Langkah ini dilakukan menggunakan software ArcGIS, selanjutnya dilakukan indeks Morans untuk menghitung nilai indeks Morans dan mengetahui pola persebaran kasus gizi buruknya seperti apa. Lanjut untuk identifikasi klaster, dilakukan di ArcGIS juga, yaitu menggunakan metode Unselin Local Moran 1 atau LISA. Selanjutnya dilakukan identifikasi klaster pula menggunakan metode yang berbeda, yaitu analisis hotspot atau DGI. Kemudian dilakukan Moran scatter plot, di mana Moran scatter plot ini dilakukan menggunakan software Geoda untuk mengetahui hubungan banyaknya kasus antar kecamatan dengan kecamatan di tetangganya. Selanjutnya dilakukan layouting hasil, di mana nantinya akan didapatkan peta dengan informasi tepi yang sudah lengkap. Kami di sini menghasilkan 4 peta. Yang pertama adalah peta sebaran kasus balita penderita gizi buruk. Yang kedua, peta sebaran Morans balita penderita gizi buruk. Yang ketiga yaitu peta sebaran hotspot balita penderita gizi buruk, dan yang keempat adalah peta presentasi balita penderita gizi buruk terhadap jumlah balita di Kota Bandung tahun 2020. Selanjutnya untuk hasil dan analisis yang pertama yaitu sebaran kasus gizi buruk, di mana kami tampilkan sebuah peta dengan 3 warna yang berbeda-beda. Warna-warna ini ada untuk mempresentasikan kasus-kasus yang terbagi menjadi 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi. Di Kabupaten, di Kota Bandung ini terdapat jumlah balitanya adalah sebanyak 163.895, di mana 526 diantaranya terkena kasus gizi buruk. Untuk area yang berwarna hijau, ini mempresentasikan kasus gizi buruk yang rendah dengan angka kasusnya 0-10 kasus yang berada di Kecamatan Panyilekan, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Regol, Kecamatan Antapani, Kecamatan Sumur Bandung, dan juga Kecamatan Bandung Kaler. Selanjutnya untuk yang berwarna kuning, ini mempresentasikan kasus yang sedang dengan nilai atau penderita gizi buruknya 11-20, berada di Kecamatan Arcamani, Kecamatan Bojong Luakaler, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Coblong, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Cibenying Kidul, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Ujung Berung, Kecamatan Babakan Ciparai, dan Kecamatan Lengkong, dan Kecamatan Sukajadi. Selanjutnya untuk area yang berwarna merah ini mempresentasikan area dengan kasus tinggi, yaitu kasusnya lebih dari 20, berada di Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir, Kecamatan Bojong Loak Kidul, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Buah Batu, Kecamatan Kiara Condong, Kecamatan Bancasari, Kecamatan Mandala Jati, dan Kecamatan Cibiru. Selanjutnya untuk hasil dan analisis autokorelasi spasial, yaitu Global Moran 1, di mana indeks Morannya didapatkan sebesar negatif 0,114361, nilai Z atau Z-score, yaitu negatif 0,738513. Dari nilai Z-score tersebut dapat disimpulkan bahwa pola spasial kasus penderita gizi buruk di Kota Bandung tahun 2020 yaitu random atau acak. Nilai p-value-nya adalah sebesar 0,460203, di mana artinya p-value tersebut kurang dari 0,5 atau kurang dari 5%. Kemungkinan pola persebaran gizi buruk di Kota Bandung memiliki nilai kepercayaan sebesar 95%. Untuk selanjutnya, distribusi normal standar nilai-nilai Z mempunyai probabilitas yaitu dengan rentang negatif 1,65 kurang dari negatif 0,738513 kurang dari 1,65, di mana berarti hipotesis H0 diterima, yang artinya tidak terdapat autokorelasi spasial pada kasus gizi buruk di Kota Bandung tahun 2020. Untuk hasil dan analisis scatter plot, proses ini dilakukan menggunakan software Geoda, menghasilkan scatter plot seperti yang tertera pada layar. Terdapat 4 kuadran yang berbeda, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, di mana kuadran-kuadran ini memiliki hubungan yang berbeda-beda. Kuadran 1 yaitu hubungannya adalah high-high, di mana kasus tinggi dikelilingi oleh daerah yang memiliki kasus tinggi pula.
Kecamatan yang berada pada kuadran 1 yaitu Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Babakan Ciparai, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Batu Nunggal, Kecamatan Kiara Condong, dan Kecamatan Buah Batu. Selanjutnya untuk di kuadran 2 memiliki hubungan low high atau daerah dengan kasus rendah tetapi dikelilingi oleh daerah dengan kasus tinggi, yaitu Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bojong Luakaler, Kecamatan Regol, Kecamatan Cibenying Kidul, Kecamatan Antapani, dan Kecamatan Sumur Bandung. Selanjutnya untuk di kuadran 3 yang memiliki hubungan low-low atau daerah dengan kasus rendah dan dikelilingi oleh daerah dengan kasus rendah pula, yaitu Kecamatan Coblong, Kecamatan Cibenying Kaler, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Panilekan, dan Kecamatan Ujung Berung. Yang terakhir yaitu berada di kuadran 4 yang memiliki hubungan high-low atau daerah dengan kasus tinggi namun dikelilingi oleh daerah dengan kasus rendah, yaitu Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir, Kecamatan Bojong Luakidul, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Mandala Jati, Kecamatan Rancasari, dan Kecamatan Cibiru. Selanjutnya untuk hasil dan analisis clustering metode Morans akan dipaparkan oleh Saudara Asli. Terima kasih kepada Saudari Halimatus Sadia. Hasil dan analisis yang ketiga itu ada clustering metode Morans, di mana ada peta sebaran Morans balita penderita gizi buruk di Kota Bandung tahun 2020, di mana menghasilkan 2 klaster dan 1 outlier. Untuk klaster pertama itu klaster tertinggi berada di Kecamatan Buah Batu, kemudian ada outlier yaitu di Kecamatan Antapani, dan klaster terendah berada di Kecamatan Cinambo. Selanjutnya, hasil yang keempat adalah clustering metode hotspot, di mana pada peta sebaran hotspot balita penderita gizi buruk di Kota Bandung tahun 2020 ini mendapati hasil, yaitu yang pertama ada kasus rendah yang berada di Kecamatan Bandung Wetan dengan tingkat kepercayaannya itu 90%, kemudian ada kasus cukup tinggi di mana berada di Kecamatan Andir dengan tingkat kepercayaannya itu adalah 90%, kemudian ada kasus tertinggi berada di Kecamatan Buah Batu dengan tingkat kepercayaannya itu adalah 95%, lalu ada kasus terendah berada di Kecamatan Panyilekan dengan tingkat kepercayaannya itu adalah 95%, dan kasus cukup rendah berada di Kecamatan Cinambo dengan tingkat kepercayaannya sebesar 90%. Selanjutnya, ada hasil persentase sebaran kasus ini. Untuk kasus tertinggi, selanjutnya, untuk kasus tertinggi berada di Kecamatan Rancasari dengan persentase adalah 0,60%, di mana jumlah kasusnya itu adalah 35 dari jumlah balitanya itu sebesar 5.863. Dengan kasus terendahnya berada di Kecamatan Panyilekan dengan persentase 0,11% dari jumlah kasusnya itu 3, di mana jumlah balitanya ada sebanyak 2.777. Dari kesimpulannya ini sendiri, ada yang pertama, ada analisis autokorelasi spasial dapat digunakan untuk mengetahui pola sebaran kasus gizi buruk di Kota Bandung tahun 2020. Yang kedua, sebanyak 526 balita teridentifikasi mengalami gizi buruk dari 163.895 balita yang ada di Kota Bandung. Yang ketiga adalah pola yang terbentuk pada kasus gizi buruk di Kota Bandung tahun 2020 ini adalah acak atau random dengan tingkat kepercayaannya sebesar 95%. Kemudian di kesimpulan yang keempat adalah untuk metode Moransnya sendiri, klaster tertinggi berada di Kecamatan Buah Batu dan klaster terendah berada di Kecamatan Cinambo. Sedangkan ketika menggunakan identifikasi metode hotspot, untuk kasus tertingginya itu berada di Kecamatan Buah Batu dengan tingkat kepercayaannya sebesar 95% dan kasus terendahnya berada di Kecamatan Panyilekan dengan tingkat kepercayaannya sebesar 99%. Berikut adalah dokumentasi tentang kami sedang mengerjakan atau bekerja kelompok. Sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini untuk pemaparan hasil proyek yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.